Halo dan selamat datang kembali di Vini DRD Channel. Hari ini, kami akan menceritakan film drama biografi dari tahun 2023, berjudul Gran Turismo. Film Gran Turismo diangkat dari kisah nyata Jan Mardenborough, seorang pemain game dari kelas pekerja, yang memiliki cita-cita menjadi pembalap terkenal. Meskipun ditentang oleh ayahnya, namun dia tidak menyerah dan terus menggapai mimpinya, mengambil risiko besar dan berjuang masuk dalam olahraga paling elit di dunia. Baiklah, mari duduk, siapkan camilan, dan nikmati jalan ceritanya. Film ini dibuka 25 tahun sebelumnya, ketika Kazunori Yamauchi mengungkapkan ingin membuat simulator mengemudi untuk membuat balapan dapat diakses oleh seluruh dunia. Simulator ini kemudian dikenal sebagai Gran Turismo. Di Cardiff, Wales, Jan Mardenborough adalah penggemar berat video game Gran Turismo dan telah menabung untuk membeli sebuah simulator. Dia tinggal bersama orang tuanya, Steve dan Leslie, serta saudara laki-lakinya, Kobe. Ayahnya, yang seorang mantan pemain sepak bola, tidak mendukung usaha Jan untuk menjadi pembalap profesional, karena menganggapnya tidak realistis dan berbahaya. Namun Jan meyakinkan ayahnya, bahwa dia akan baik-baik saja, karena menjadi pembalap adalah cita-citanya. Di Tokyo, Denny Moore, seorang eksekutif pemasaran untuk Nissan, tiba di sebuah konferensi di mana dia menawarkan kepada calon investor sebuah kontes bagi para pemain Gran Turismo untuk mendapatkan kesempatan menjadi pembalap sungguhan bagi Nissan, yang mungkin juga akan membantu meningkatkan penjualan mobil. Setelah kontes tersebut disetujui, Denny mencari para profesional untuk mengajari para pembalap, namun ditolak oleh semua orang hingga akhirnya ia menemukan pilihan terakhirnya, mantan pembalap bernama Jack Salter. Denny menemukan Jack bekerja sebagai mekanik dan mengajukan idenya kepadanya, tetapi Jack menolak, dengan mengatakan bahwa menempatkan gamer di mobil balap sungguhan dapat berakibat fatal dan tidak realistis. Kemudian, Jack bertemu dengan pembalap Niki Chapa, seorang pemarah yang sombong dan pendatang baru. Ketika Jack mencoba memberinya saran untuk mengendalikan emosinya, Niki menyebut dirinya sebagai orang yang sudah jadi dan menyuruh Jack untuk diam, sehingga hal itu membuat Jack menelepon Denny dan memutuskan untuk menyetujui posisi instruktur. Jan kemudian menerima pesan yang mengundangnya untuk berkompetisi dalam balapan simulasi setelah ia bermain Gran Turismo di sebuah cafe gamer, dan skornya tercatat luar biasa. Sebuah video dari Denny menyatakan bahwa pembalap terbaik akan diundang untuk bergabung dengan GT Academy yang baru saja didirikan untuk mendapatkan kesempatan balapan sungguhan. Pada malam itu, Kobe memberitahu Jan bahwa ia akan pergi ke sebuah pertemuan di luar bersama teman-temannya. Jan awalnya menolak sampai Kobe mengatakan bahwa Audrey yang ditaksirnya akan hadir di sana. Sesampainya di sana, Jan pergi dan mengobrol dengan Audrey, yang ingin berkeliling dunia. Namun, pesta tersebut dibubarkan oleh polisi, memaksa para remaja untuk pulang. Setelah pengejaran singkat, Jan berhasil melepaskan diri dari polisi namun ia dan Kobe terkejut saat mendapati Steve menunggu mereka di rumah, dan Jan disalahkan atas kaca spion yang rusak. Besoknya Jan dibawa untuk bekerja dengan Steve di stasiun kereta api. Dia lalu mengatakan kepada ayahnya bahwa dia akan pergi untuk simulasi balapan. Walaupun ayahnya menentang, namun Jan tetap berjalan keluar. Jan pergi dan mengendarai sepedanya ke kafe di mana dia berhasil datang tepat waktu untuk login. Dia mulai melaju lebih cepat dari pemain lain setelah memanfaatkan keterampilan yang diperolehnya dari bermain di rumah, dan dia finish di posisi pertama, yang membuatnya memenuhi syarat untuk masuk ke akademi. Jan bersiap-siap untuk pergi, tetapi diberitahu oleh Steve sekali lagi bahwa hal itu berbahaya. Tetapi Jan mengingatkannya bahwa Steve lah yang menanamkan kecintaannya pada dunia balap sejak usia muda, dan dia bertekad untuk membuktikan cita-citanya. Singkat cerita, Jan tiba di GT Academy bersama dengan 9 pembalap potensial lainnya, termasuk Matty Davis yang sombong. Mereka diberi pidato yang tidak terlalu memotivasi oleh Jack, yang masih menganggap ini adalah ide yang buruk.
Para pembalap kemudian mulai menjalani latihan mengemudi dan latihan fisik yang ekstensif. Selama proses itu, 4 dari mereka didiskualifikasi, dan Jan juga terancam menjadi yang berikutnya. Selama tes mengemudi dengan Jack, dia secara tidak sengaja menabrak batas jalan, meskipun dia mengatakan sudah menginjak rem. Jack kemudian mengetahui bahwa remnya memang rusak, jadi dia memberitahu Jan bahwa pembalap lain telah dieliminasi sehingga dia bisa mengikuti balapan terakhir. Jan berteriak kegirangan. Para pembalap bersiap-siap untuk balapan kualifikasi. Jan menempelkan stiker tim sepak bola ayahnya di helmnya sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Dia memulai balapan di posisi terakhir tetapi dengan cepat mulai naik ke posisi terdepan. Saat dia semakin dekat dengan mati, yang memimpin, Jan menggunakan taktiknya dalam bermain video game untuk membalap di belakangnya, dan mereka mencapai garis finish bersamaan. Danny mengira mati yang menang, namun Jack menyuruh mereka memutar ulang rekamannya, hanya untuk memastikan bahwa Jan menang tipis. Akhirnya, Jan melanjutkan ke balapan yang lebih besar, dan rekan-rekan pembalapnya, termasuk mati, mengucapkan selamat kepadanya. Jan melakukan perjalanan bersama Jack dan Danny ke Austria untuk berkompetisi dalam balapan untuk mendapatkan lisensi FIA. Dia bertanding melawan Nicky dan pembalap lainnya, dan memulai balapan di posisi terakhir. Ketika Jan melanjutkan balapan berikutnya, dia perlahan mulai naik ke posisi atas, kecuali satu balapan di mana mobilnya terlempar keluar jalur oleh Nicky, sehingga dia bahkan tidak bisa menyelesaikannya. Dia memiliki satu balapan lagi di Dubai, di mana Jack mengatakan kepadanya bahwa dia harus finish setidaknya di posisi keempat untuk mendapatkan lisensinya. Selama balapan, Jan berhasil mengungguli Nicky, membuat pembalap brengsek itu menambah kecepatan dan bertabrakan dengan mobil lain. Ban dari mobil Nicky melayang ke arah kaca depan mobil Jan, namun tidak cukup merusaknya hingga membuatnya tidak bisa melihat, sehingga ia hanya bisa finish di urutan keempat, tapi dia mendapatkan SIM-nya. Jan menghubungi Audrey dan mengundangnya ke Tokyo untuk menyaksikannya secara resmi dikontrak oleh Nissan. Mereka menghabiskan hari bersama dan berakhir di sebuah klub dansa di mana mereka berbagi ciuman pertama. Jan kemudian pergi ke lintasan Nürburgring di Jerman untuk mengikuti balapan lainnya, yang ditonton oleh Steve dan Leslie di rumah. Pada lap ke-6, Jan berhasil mencapai posisi kedua, tepat sebelum ia mengemudi terlalu cepat saat menaiki bukit, menyebabkan mobilnya terbalik dan mengalami tabrakan hebat. Orang tuanya menjadi ketakutan setelah melihatnya di TV, dan Jan dibawa ke rumah sakit dengan Jack di sisinya. Setelah Jan siuman, Danny dan Jack memberitahukan apa yang terjadi. Seorang penonton tewas secara tragis dalam kecelakaan tersebut, namun mereka meyakinkan Jan bahwa itu bukan kesalahannya. Dia mulai merasa sedih dan mengatakan bahwa dia ingin ditinggal sendirian. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan orang tuanya, menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Setelah Jan pulih sepenuhnya, Jack mengajaknya berkendara ke tempat di mana dia mengalami kecelakaan dan dia memberitahu Jan apa yang mengakhiri karir balapnya. Dia mengemudi di lintasan Le Mans dan berakhir dengan kecelakaan yang menewaskan seorang pembalap lain. Jack berhenti membalap setelah itu dan menyesal karena tidak melihat betapa hebatnya dia, dan dia tidak ingin Jan membiarkan hal yang sama terjadi padanya. Dia kemudian membiarkan Jan mengambil alih kemudi agar dia bisa menyelesaikan putarannya. Mereka masih berencana untuk melanjutkan kompetisi mereka di balapan 24 jam di Le Mans dengan tim Nismo mereka sendiri, ditemani oleh Mati dan sesama pembalap GT Academy, Antonio Cruz. Di Le Mans, Jan akan ditemani oleh keluarganya, serta Audrey dan para pembalap GT Academy lainnya yang akan mendukungnya.
Steve mengunjungi Jan saat ia bersiap-siap dan ia meminta maaf karena tidak memberikan dukungan yang ia butuhkan sebelumnya. Setelah semua persiapan selesai, balapan pun dimulai, dengan Jan, Matty, dan Antonio yang akan bergantian mengemudikan mobil. Salah satu pembalap saingannya mengalami kecelakaan hebat, namun ia berhasil keluar dari mobilnya dengan selamat. Ketika Jan mulai melaju di deap, dia mulai kehilangan fokus setelah memikirkan kecelakaan tersebut. Jack membantu dengan memainkan musik Kenny G dan E-nya untuk membantu Jan kembali fokus dalam permainan. Pada 1 jam dan putaran terakhir balapan, Jan mulai menuju ke depan dan harus mendahului Nicky. Ia ingat pernah mengemudikan mobil di lintasan Le Mans dalam video game, dan bagaimana ia menggunakan metodenya sendiri untuk mengungguli para pembalap lain. Dengan menggunakan taktik yang sama, ia mampu mengejar Nicky, di mana mereka berlomba dengan ketat menuju garis finish hingga mereka sampai di sana, dan Jan menang. Seluruh tim dan keluarganya menuju ke podium untuk merayakan kemenangannya, sementara Nicky dan timnya menerima kekalahan mereka. Di akhir film, diperlihatkan bahwa Jan yang asli berperan sebagai pemeran pengganti dalam film ini. Foto-foto Jan dan keluarganya yang asli ditampilkan, dan begitulah film berakhir. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.